ya? Iya, tahu. Yuk, mending kamu ikut aku jajan. Dan aku ramal kita bakalan ketemu besok di candi. Yuk, Serius? serius. Mangga. Milea. Milea. Dilan. Bener kan ramalanku? Oh iya Kita Dilan. bakalan ketemu di candi ini. Iya Dilan. Kita bakalan berdua di candi ini. Iya. Kamu mending sekarang ikut aku lagi deh. Kemana? Kita eksplor Candi Sewu sama teman-teman aku. Ayo, Sikat. aku mau. Milea, Iya Dilan. BTW, kali ini aku bakalan ngasih kamu informasi nih tentang Candi Sewu ini. Wah, apa itu Dilan? Penasaran aku Dilan. Candi ini dibangun pada masa dinasti Syailendra, Milea. Tepatnya di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Pembangunan dimulai oleh Raja Rakai Penangkaran dan diselesaikan oleh Rakai Pikatan. Kompleks candi ini menjadi pusat keagamaan Buddha serta menunjukkan toleransi beragama. Dikarenakan berdampingan dengan candi-candi yang lainnya yang sudah kita lewati tadi, Milea. Ada Candi Prambanan dan lain sebagainya. Terus aku tahu juga tentang Candi Sewu nih. Apaan tuh, Milea? Tata letak kompleks Candi Sewu itu ngikutin pola mandala yang melambangkan kosmologi Buddha. Oh. Candi utamanya berdiri sekitar 30 meter Dilan, dikelilingi oleh Candi Perwara dan penjuru dengan total sekitar 249 bangunan. Candi berbahan batu andesit dengan relief dan arka Durapala yang berdiri di setiap pintu masuk ke 4 penjuru. Itu oke sih, Milea. Tapi kamu tahu nggak sih dampak keberadaan dari Candi Sewu ini? Apa itu Dilan? Kayak gimana? Candi Sewu ini menjadi bukti penting sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia khususnya, memperkaya warisan budaya dan pariwisata di Klaten. Situs ini juga menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya serta objek wisata yang menarik. Dan juga candi ini tentunya punya fungsi religiusnya sendiri. Candi ini berfungsi sebagai pusat ibadah di zaman dahulu, meditasi dan pelaksanaan ritual, sekaligus simbol kekuasaan agama Buddha dan spiritualitas kerajaan pada masanya itu. Oke. Selain itu, legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso terkait dengan nama Sewu yang berarti 1000, menggambarkan kisah pembangunan 1000 candi dalam satu malam yang menjadi saksi bisu betapa tulusnya cinta Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Kamu juga gitu nggak Dilan? Aku juga gitu dong pastinya kepadamu, Milea. Di tengah hamparan tanah Prambanan terdiri sebuah warisan agung, Candi Sewu. Bukan 1000 bangunan, tetapi ratusan batu yang disusun dengan presisi, yang menyimpan kisah 1000 doa, 1000 harapan, dan 1000 tahun sejarah. Di sini, pada abad ke-8 Masehi, Wangsa Syailendra membangun sebuah mandala megah, sebuah pusat pemujaan bagi Bodhisattva Manjusri, sang simbol kebijaksanaan dalam Buddhisme Mahayana. Candi induk yang menjulang setinggi 30 meter ini adalah inti dari alam spiritual, tempat manusia mendekati cahaya pencerahan. Dikelilingi ratusan candi, perwalainya bintang-bintang yang mengitari matahari. Setiap ukiran adalah bahasa batu, mencatat filosofi, doa, dan kecerdasan para leluhur. Kala yang menjaga pintu, Makara yang melindungi, dan motif-motif alam yang menyimbolkan harmoni antara dunia manusia dan dunia ilahi. Tata ruang Candi Sewu bukan sekedar arsitektur, melainkan gambaran kosmos
sebuah mandala yang membawa para peziarah dan pejalan spiritual menuju pusat pencerahan. Inilah Candi Sewu, sebuah mahakarya, tempat sejarah bernafas, tempat batu berbicara, dan tempat kita kembali menatap warisan luar biasa dari leluhur Nusantara. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Kak. Saya Juliet dan Noel dari SMA Kawasan Ibu. Kau ingin kasih pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Candi Sewu unik dibandingkan candi Buddha lainnya di Indonesia? Oke, nama saya Kali, perkenalan saya karyawan DWC. Saya akan menjawab pertanyaan dari Silver. Kenapa Candi Prambanan Candi Sewu maaf ya, Candi Sewu lebih unik daripada candi yang lainnya ya karena di Indonesia ini candi Buddha emang cuma ada dua, di Borobudur sama di Prambanan. Ada Prambanan yaitu di daerah Candi Sewu tersebut. Buat pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi konservasi Candi Sewu saat ini dan upaya pelestariannya? Untuk konservasi Candi Sewu saat ini sangat bagus dan untuk pelestariannya nanti itu dirawat sama purbakala. Ya. Untuk kesehariannya dibersihkan dari pagi sampai sore ya. Ada shiftnya tertentu untuk membersihkan candi tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja fungsi utama Candi Sewu pada masa pembangunannya? Fungsi utama Candi Sewu pada masa pembangunannya apa ya? Fungsinya untuk tempat tinggal. Tempat tinggal di zaman dahulu. Oh iya. Iya. Buat yang keempat, bagaimana pengaruh dinasti Shailendra dalam pembangunan dan sejarah Candi Sewu? Pengaruhnya ya sangat kuat ya karena dari zaman tersebut, dari zaman terbentuknya candi tersebut ya emang dari zaman sejarah yang kalau nggak ada sejarah kan berarti nggak ada candinya. Ya. Oke, perkenalan Bu, nama saya Noel dari SMA Kawasan Ibu. Saya ingin melanjutkan pertanyaan wawancara dari Bu. Bagaimana peran Candi Sewu dalam komunitas lokal dan pariwisata saat ini? Untuk perannya sangat besar ya karena Candi Sewu sendiri mempunyai daya tarik yang besar untuk para wisatawan, terutama untuk penelitian sejarah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa legenda terkait dengan Candi Sewu yang paling dikenal? Legenda terkait yang paling dikenal Roro Jonggrang sama Badung Bondowoso. Apa saja tantangan dalam menjaga dan mengelola kompleks candi ini? Tantangannya yang jelas soal kebersihan dan kerapian, selalu menjaga kompleks candinya. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke.